Ya, halo. Selamat malam, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan semua. Kita akan segera memulai seminar online psikologi positif pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu dari berbagai penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung, sahabat pembelajar, rekan-rekan semua. Selamat malam juga kepada yang terhormat Ibu Dr. Rostiana, MC Psikolog di acara Seminar Online Psikologi Positif dengan tema Mengasah Prudens, Kunci Sukses Menghindari Penyesalan dalam Keputusan Hidup. Wah, pastinya kita penasaran nih ya, apa sih yang dimaksud dengan prudence dan apa hubungannya dengan penyesalan di dalam kehidupan kita? Nanti akan dibahas dan kita akan pelajari bersama malam hari ini. Perkenalkan, saya Liusiana Handoyo Kirana akan menjadi moderator pada malam hari ini.
Pertama-tama saya mewakili segenap panitia, yaitu kami dari kiri ke kanan, Andi Nining Srihastuti, kemudian Desti Dwi Kayanti, Haryadi Cengi, Luciana Handoyo Kirana, dan Irni Prihardini. Kami berlima bekerja sama dan saling bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk mempersiapkan serta memberikan yang terbaik bagi seminar online psikologi positif pada malam hari ini. Semua kami berlima berkontribusi secara aktif, ada yang bekerja di belakang layar, ada yang bekerja di depan layar. Namun satu hal yang pasti kami berlima adalah satu, saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga kami dapat bekerja sama dengan baik memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Rostiana MC Psikolog sebagai dosen pengampu kelas psikologi positif dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Menyempatkan waktunya pastinya di tengah-tengah kesibukan seharian yang udah lelah, kemudian pulang ke rumah, namun masih menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kami, bergabung di Zoom ini dan belajar bersama. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Seminar psikologi positif ini adalah salah satu program dari Pasca Sarjana Universitas Tarumanagara, Fakultas Psikologi, yaitu kelas psikologi positif yang diampu oleh Ibu Dr. Rostiana MC Psikolog. Terima kasih Ibu untuk bimbingan, pengajaran, serta ilmu dan kasih sayang yang Ibu berikan kepada kami selama ini. Kami juga berharap seminar ini dapat bermanfaat, berfaedah kepada masyarakat luas dan juga berkontribusi bagi sesama. Sebelum kita lanjut, bagi yang tidak berhalangan, yuk kita open kamera. Karena dengan open kamera, kita akan lebih bisa berinteraksi dengan asik nih. Nah, demikian ada beberapa tata tertib yang akan saya utarakan terlebih dahulu supaya kita sepakat dulu ya di awal. Pertama adalah mikrofon dalam keadaan mute. Kemudian apabila ada kendala teknis atau ada yang kurang jelas dapat disampaikan, diketik pada kolom chat dan panitia akan segera merespon. Kemudian juga pertanyaan dapat dilontarkan dengan raise hand terlebih dahulu dan kami akan memilih memanggil nama yang raise hand terlebih dahulu. Apabila berhalangan raise hand, boleh juga diketik pada kolom chat. Dan juga kami mengharapkan semua peserta dapat stay tune nih sampai acara ini selesai. Karena akan ada games-games menarik yang akan diberikan hadiah berupa OVO Cash nantinya. Dan dibagikan bertahap, bisa di tengah acara atau di akhir acara. Jadi stay tune. Dan juga jangan lupa mengisi link absensi dan evaluasi yang akan dibagikan oleh panitia pada tengah-tengah acara. Akan ada di kolom chat. Nanti setelah sesi Q&A. Pada saat sesi Q&A akan dibagikan link absensi dan evaluasi. Dan kami mengharapkan dimohon mengisi untuk link ini untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi, tolong rekan-rekan mengisi dengan ejaan nama yang benar, yang sesuai dengan yang akan kami ketik pada e-sertifikat nanti. Terima kasih, demikian tata tertib dari kami. Dan malam hari ini, kita akan mengupas topik yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan fenomena-fenomena yang urgent dan juga kehidupan sehari-hari kita dengan tema mengasah prudence, kunci menghindari penyesalan dalam hidup. Nah, pada webinar kali ini kita memiliki dua narasumber yang keren banget ya, bapak-bapak yang keren banget. Narasumber yang pertama adalah Bapak Haryadi Cengi, SKM FC MM. Nah, Bapak Haryadi Cengi ini biasa kami panggil dengan sapaan akrab yaitu Mas Adi. Kami adalah teman seperjuangan di kelas psikologi keluarga Magister Psikologi Untar. Pendidikan beliau ada beberapa. Yang pertama adalah sarjana kesehatan, kemudian sarjana psikolog, kemudian juga magister manajemen, dan saat ini beliau sedang melanjutkan studinya di magister psikologi bidang studi keluarga. Wah, keren banget ya, pendidikannya udah sederet gini.
Mas Haryadi dengan rendah hati, dengan humble masih mau terus belajar menimba ilmu dan juga kalau kita lihat pekerjaan beliau adalah Branch Manager PT Prodia Widya Husada Tbk Cabang Kota Gorontalo. Wow, Mas Adi ada di Kota Gorontalo nih teman-teman. Pastinya Kota Gorontalo sekarang beda 1 jam ya dengan kita. Dan juga di sini juga ada nih teman-teman dari kota lain, bahkan dari mancanegara ya. Kalau tadi kita lihat ada nomor-nomor dari luar negeri nih, nomor-nomor telepon yang masuk. Nah, kemudian juga ada teman kita dari Bali, dari Makassar, dan dari kota-kota lain. Nah, Mas Adi ini juga merupakan mahasiswa dari kelas psikologi positif di seminar ini. Waktu dan layar saya persilahkan Mas Adi. Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lucy atas perkenalannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, Bu Ros. Selamat malam, Bapak Ibu peserta webinar, rekan-rekan semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita semua bisa dipersatukan dalam seminar online psikologi positif. Nah, rekan-rekan semua, pada seminar malam hari ini saya pribadi sangat senang sekali karena dipercayakan menjadi salah satu narasumber yang akan membahas satu topik yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan kehidupan kita sehari-hari, yaitu prudence. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah mendengar, sudah pernah mendengar atau sudah tahu istilah ini. Namun sebagian dari kita juga mungkin baru mengetahui bahwa ternyata prudence ini termasuk salah satu kekuatan karakter di antara ada 24 ya. Nah, malam ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana sih sebenarnya prudence ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu semua, tujuan webinar ini adalah membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana sehingga kita tidak menyesali keputusan yang telah kita ambil. Nah, sesuai dengan tema webinar kita ya, mengasah prudence kunci menghindari penyesalan dalam keputusan hidup. Nah, ini adalah outline materi yang akan kami bawakan pada malam hari ini. Yang pertama ada definisi prudence, kemudian prudence sebagai kekuatan karakter, kemudian bagaimana aplikasi prudence dalam kehidupan sehari-hari kita, kemudian apa sih perbedaan antara prudence dengan ketakutan yang berlebihan, dan bagaimana strategi menerapkan prudence dalam kehidupan kita. Nah, next slide. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sebelum saya lanjut memaparkan terkait materi kita, ini saya akan menyampaikan, menunjukkan hasil survei. Nah, jadi waktu kami menyebar link kuesioner pendaftaran di webinar ini, kami mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda pernah menyesal dengan keputusan yang diambil di masa lalu? Nah, dan sangat fantastik hasilnya, ternyata 85% dari total yang kita survei itu 235 orang mengatakan bahwa pernah menyesal dengan keputusan yang diambil di masa lalu, 85,6%. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, keputusan apa sih yang disesali? Nah, di sini bisa kita lihat kontribusinya, Bapak Ibu semua. Yang pertama, ternyata kita semua nih ya, eh, menyesali itu yang pertama, yang kontribusi tertinggi itu menyesal dengan kesehatan atau gaya hidup yang kita lakukan selama ini. Kemudian yang kedua, penyesalan itu ada pada karena salah memilih relasi, entah itu rekan bisnis, sahabat, 12,2%.
Kemudian di urutan ketiga, kita sebagian juga menyesali dengan jurusan atau pendidikan yang kita pilih. Nah, kemudian di urutan keempat, yang kita sesali adalah terkait dengan keputusan finansial, dan sisanya adalah terkait dengan pembelian, ya, pembelian atau belanja 8,6%. Nah, jadi kami merasa bahwa materi yang kami pilih prudence dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan ini sangat sangat relate dengan uh, apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Next slide. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas terkait lebih dalam tentang prudence, Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan 24 kekuatan karakter yang dikelompokkan dalam 6 virtue. Virtue ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu semua, apa sih yang dimaksud dengan kekuatan karakter? Kekuatan karakter adalah kualitas atau sifat-sifat positif yang kita miliki atau seseorang miliki yang ketika kita menggunakan dengan baik akan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bermakna, bahagia, dan produktif. Nah, konsep ini dihubungkan dengan psikologi positif. Nah, apalagi tuh psikologi positif? Psikologi positif adalah bagian atau cabang ilmu psikologi yang berfokus pada bagaimana manusia itu menggunakan sifat-sifat yang baik dalam dirinya, kekuatan-kekuatan dalam dirinya, bagaimana dia menggunakan dalam rangka dia mengembangkan diri, memaksimalkan potensi dan mencapai tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Itu yang dimaksud dengan psikologi positif. Nah, kerangka dari karakter strength ini atau kekuatan karakter ini digagas oleh dua tokoh psikologi besar di dunia ini, yaitu Martin Seligman dan Christopher Peterson. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sekilas sebelum masuk ke prudence. Nah, dari 6 kebajikan ini terdiri dari 24 kekuatan karakter. Nah, apa saja di antara keenam itu? Yang pertama adalah wisdom dan knowledge. Kemudian yang kedua adalah keberanian atau courage. Kemudian yang ketiga adalah humanity. Yang keempat adalah keadilan atau justice. Kemudian yang kelima adalah transcendence. Dan yang keenam adalah temperance. Nah, yang terkait dengan temperance di sini adalah kekuatan dan yang meliputi kemampuan kita dalam rangka mengelola emosi dan keinginan kita. Di dalam temperance ini ada 4 kekuatan, diantaranya adalah humility, prudence, forgiveness, dan self-regulation. Nah, untuk kelompok kami pada malam hari ini secara khusus akan membahas terkait dengan prudence. Namun Bapak Ibu semua yang ingin mendalami lebih jauh terkait dengan 24 kekuatan karakter ini, jangan lupa untuk ikut setiap hari Kamis malam di waktu yang sama. Kami dari mahasiswa Universitas Tarumanegara akan memberikan webinar selama 7 pekan ke depan. Oke, next. Nah, kami seperti yang tadi kami sampaikan bahwa setiap individu memiliki kombinasi dari 24 kekuatan karakter. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kita menggunakan kekuatan karakter ini dalam rangka pengembangan diri atau meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan kita sesuai dengan konsep dari psikologi positif. Nah, caranya adalah Bapak Ibu semua, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kekuatan karakter yang paling dominan dalam diri kita. Sebenarnya caranya gampang ya, nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam link web dari VAI, Value
Value in Action Institute on Character. Nanti kami akan bagikan linknya di grup peserta webinar. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengisi kuesioner, dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan perilaku dan sikap kita. Kemudian setelah kita mengisi link tersebut, hasilnya akan ada laporan yang menunjukkan 24 kekuatan karakter yang kita miliki. Nah, dari 24 kekuatan karakter tersebut, Bapak Ibu semua, nanti akan dibuat dalam 3 kategori. Yang pertama, biasanya 5 kekuatan teratas itu adalah yang kekuatan yang dominan kita lakukan sehari-hari, disebut dengan signature strength. Kemudian 5 kekuatan yang kurang dominan atau kurang kita gunakan disebut dalam kategori lesser strength, dan sisanya itu masuk ke dalam middle strength. Nah, untuk 5 kekuatan yang dominan kita miliki ini harus secara sadar dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana dengan 5 kekuatan yang kurang dominan kita gunakan? Ini caranya kita harus kembangkan. Kita harus tingkatkan supaya penggunaannya maksimal ya. Seperti yang kami lakukan dalam proyek psikologi positif ini di bawah bimbingan Ibu Ros. Kami berlima setelah melakukan assessment 24 kekuatan ini, ternyata kami memilih satu kekuatan yang kurang dominan kami gunakan, dan itu kami latih dalam sebuah project self experiment yang nantinya kami akan sharingkan dalam webinar ini, sehingga nanti Bapak Ibu semua bukan hanya konsep teori yang Bapak Ibu dapatkan, tapi memang apa yang kami sampaikan ini sudah kami buktikan ya, bagaimana kami berlima meningkatkan kekuatan prudence kami. Oke, kemudian kita lanjut ke next slide. Nah, sebelum kita lanjut, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih definisi dari prudence. Nah, prudence ini atau kehati-hatian adalah kemampuan untuk membuat keputusan dengan memperhatikan dampak jangka panjang, dan kita, individu yang memiliki prudence yang baik, itu tidak hanya mempertimbangkan kepentingan sesaat, tetapi juga berpikir tentang kesejahteraan jangka panjang, baik pada dirinya dan juga pada orang lain. Jadi dari definisi ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika kita memiliki kekuatan prudence, maka kita itu tidak hanya berfokus pada apa yang tampak menguntungkan atau memuaskan kita dalam jangka pendek, tapi kita mampu melihat gambaran yang lebih besar dan mempertimbangkan segala konsekuensi dari setiap tindakan kita. Sehingga nanti sesuai dengan tema webinar kita, kita tidak akan sampai pada keputusan yang kita sesali. Seperti itu. Nah, next. Nah, kenapa prudence ini masuk ke dalam salah satu dari 24 kekuatan karakter? Alasannya adalah yang pertama, prudence membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tergoda untuk bertindak atau mengambil keputusan yang impulsif. Ya, jadi di sini sangat peran dari prudence ini membantu kita untuk mempertimbangkan dengan baik setiap keputusan yang kita ambil. Selanjutnya, prudence ini juga membantu menyelaraskan tindakan kita dengan nilai dan tujuan hidup kita. Jadi kita bisa bayangkan, Bapak Ibu semua, jika setiap langkah yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita anggap penting nilai dalam hidup kita, maka ini akan membuat kita merasa lebih bermakna.
kita bisa mencapai kesejahteraan, kebahagiaan yang lebih mendalam. Kemudian lebih daripada itu, prudence juga memungkinkan kita untuk mengelola risiko dengan baik. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit, kita tidak hanya melihat bahaya, tetapi kita juga mampu melihat bahwa di situ itu ada juga peluang. Nah, sehingga keseimbangan ini yang membuat kita bisa menghindari risiko yang tidak perlu. Kemudian orang yang menerapkan prudence dalam hidupnya juga terbukti memiliki kesehatan mental dan emosional yang lebih baik. Kenapa? Karena keputusan yang terencana dan hati-hati mengurangi stres dan penyesalan kita di kemudian hari. Dan yang terakhir, kehati-hatian atau prudence ini juga ternyata terbukti sangat penting dalam hubungannya menjaga hubungan relasi kita. Karena apa? Karena setiap tindakan yang kita lakukan itu kita pikirkan dengan baik dan kita menjaga terjadinya konflik dan kesalahpahaman dengan orang lain. Nah, itu kenapa prudence masuk ke dalam salah satu dari 24 kekuatan karakter. Oke, slide. Nah, kemudian mengapa prudence penting dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, dengan kekuatan prudence atau sikap kehati-hatian, maka keputusan yang kita ambil itu akan kualitasnya akan lebih baik. Kemudian yang kedua, akan mencegah keputusan yang impulsif. Apa sih itu keputusan impulsif? Keputusan yang impulsif itu adalah keputusan yang biasanya dengan cepat kita ambil atau kita tidak melakukan pertimbangan yang mendalam. Dan seringkali keputusan yang impulsif itu dipicu oleh emosi atau dorongan seketika. Mungkin contohnya keputusan impulsif adalah misalnya nih ya, ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu di sini mayoritas ibu-ibu yang hadir, pernah enggak di antara ibu-ibu semua membeli barang ya mahal karena eh, terpengaruh oleh diskon. Nah, setelah melakukan pembelian kemudian menyesal. Itu adalah keputusan yang impulsif. Atau mungkin gini ya, yang paling rame saat ini. Biasanya orang-orang ketika membaca berita di media sosial, dia itu tanpa berpikir panjang, kemudian dia berkomentar. Lalu kemudian terjadi konflik dan dia menyesal di kemudian hari. Ini sangat banyak sekali terjadi di sekitar kita. Itu adalah contoh keputusan yang impulsif. Nah, prudence atau sikap kehati-hatian ini akan mencegah kita dari keputusan yang impulsif. Kemudian yang ketiga, prudence juga memungkinkan bagi kita untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, gitu ya. Kemudian dengan sikap prudence ini mengurangi risiko dan ketidakpastian dari keputusan yang kita ambil, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu semua, prudence ini sangat penting karena akan mengurangi penyesalan kita di kemudian hari ya atas keputusan yang kita ambil. Nah, slide. Ini adalah contoh penerapan prudence dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membahas satu saja yang penting di sini ya, contoh tindakan atau tidak menerapkan prudence. Yang poin makan tidak sehat secara terus-menerus. Nah, ini saya banyak sekali ketemu dengan pasiennya. Jadi Bapak Ibu saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang healthcare di Indonesia, cabangnya ada di seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan banyak pasien yang mengalami sakit di usia
ya 40, 50, 60 ya. Dan ternyata sakit yang dialami itu adalah akumulasi dari keputusan gaya hidup atau pola makan yang tidak sehat di masa lalu. Dan disesali ketika apa? Ketika udah stroke, udah diabetes mellitus, udah komplikasi, udah jantung. Penyesalannya muncul di belakangnya. Jadi seperti kata pepatah ya, penyesalan itu selalu muncul di belakang. Kalau muncul di depan, kata Mbak Nining itu namanya pendaftaran, gitu ya. Oke. Ya, jadi itu salah satu contoh apa tidak menerapkan prudence dalam hidup. Nah, lanjut. Nah, kemudian terus apa yang membedakan antara prudence dengan ketakutan yang berlebihan? Nah, di sini sangat jelas ya bahwa kalau prudence, sikap kita itu didorong oleh keinginan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tentunya aman. Tetapi ketakutan yang berlebihan itu didorong oleh emosi negatif seperti kecemasan, rasa takut, atau trauma yang mungkin tidak rasional. Sikap prudence ini selalu mengandalkan pertimbangan yang logis, selalu melibatkan proses berpikir kritis dan analitis. Sementara ketakutan yang berlebihan itu seringkali didasarkan pada persepsi yang salah tentang ancaman risiko, sehingga ada kecenderungan untuk bersifat impulsif atau defensif. Dan dampaknya pada prudence ini akan membawa rasa tenang dan kepercayaan diri kita karena keputusan yang kita ambil itu sudah kita pertimbangkan dengan baik. Sementara ketakutan yang berlebihan dampaknya adalah menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional dan berpotensi menyebabkan masalah mental di kemudian hari, misalnya stres, kecemasan, atau perasaan yang tidak berdaya. Oke, lanjut. Nah, terus bagaimana caranya menciptakan keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian? Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita perlu memahami uh, uh, konsep keberanian dan kehati-hatian ya. Jadi, keberanian dan kehati-hatian ini adalah dua kekuatan. Nah, kalau kita gabungkan, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi keberanian, prudence, atau kehati-hatian adalah dua jenis kekuatan dari 24 yang tadi sebutkan di awal. Keberanian akan mendorong kita untuk berani bertindak, berani mengambil risiko ketika diperlukan. Nah, kehati-hatian akan mengajari kita untuk berhenti sejenak, mempertimbangkan beberapa opsi. Nah, jadi kita bisa katakan teman-teman semua bahwa tanpa kehati-hatian, keberanian itu akan menjadi kecerobohan. Dan tanpa keberanian, kehati-hatian itu akan menjadi ketakutan. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi keberanian dan kehati-hatian ini adalah dua sumber kekuatan kita. Kalau kita tidak berhati-hati, ya, maka keberanian itu akan cenderung menjadi kecerobohan. Dan begitu juga kalau kehati-hatian kita tidak disertai dengan keberanian, maka akan menjadi apa? Ketakutan, atau kita akan menjadi lambat ya. Nah, maka di sini bagaimana kita menyeimbangkan, kita harus pahami konsep keberanian dan kehati-hatian ini. Kemudian yang kedua, kita harus menetapkan tujuan yang jelas, kita menganalisis risiko dan manfaatnya harus berimbang. Kemudian kita juga bisa belajar dari pengalaman kita di masa lalu, dan saya juga menyarankan kepada kita semua untuk selalu bisa melibatkan orang-orang yang kita bisa percaya, kita bisa mendapatkan masukan yang menambah wawasan kita. Selanjutnya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan ke bagaimana inspirasi dari self-eksperimen yang kita
telah lakukan. Kita rehat sejenak. Saya kembalikan ke Mbak Lucy dulu. Ya, terima kasih banyak Mas Adi. Wah, keren banget ya pemaparannya tentang prudence sangat lengkap dan detail. Dari mulai definisi, kemudian bagaimana di dalam keseharian kita menerapkan prudence, bedanya dengan ketakut-takutan, keberanian. Wow, keren banget nih Mas Adi. Makasih banyak Mas Adi. Kita berikan reaction yuk buat Mas Adi. Boleh tepuk tangan, boleh love ya. Thank you Mas Adi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam sesi berikutnya yaitu inspirasi dari self eksperimen peserta, gimana kalau kita selingi dulu nih dengan kuis supaya seger nih ya. Udah mulai-mulai malam, kita akan kuis dulu ya. Nah, caranya adalah begini. Bagi yang siap menjawab kuis, cepet-cepetan raise hand ya. Jadi yang siapa yang raise hand duluan kelihatan, maka dia yang akan dipanggil oleh oleh panitia dan, dipersilakan untuk menjawab. Dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat ya. Oke, siap? Pertanyaan yang pertama, kalau tadi menyimak pasti jawabnya mudah banget nih pertanyaannya, teman-teman. Yang pertama, ada Ada berapa yang sih resen duluan, Kak. Kak, ada yang resen duluan. Oh, nggak boleh nih, diturunkan dulu ya Mas. Mas Vicky Junianto, mohon maaf Mas, harus turunin dulu semua. Nggak boleh ada yang duluan ya, nggak boleh ada yang start resen duluan, nggak adil. Oke, siap ya. Sekarang udah nggak ada kan? Aman-aman. Sip, kita mulai ya. Kuis yang pertama. Jeng jeng. Pertanyaan pertama. Ada berapa total strength di dalam VIA karakter? VIA itu singkatan dari value in action. Ada berapa sih total karakter di dalam VIA tes VIA karakter strength? Saya, Coba panitia, tadi siapa yang ngeresen duluan? saya ada 5. Hana Terima. duluan. Yang Dipersilakan raise Terima. hand duluan atas dipersilakan nama dulu Hana. ya, Pak. Mana? Mas Kak Haryadi Hana yang memilih yang duluan. raise hand Ada duluan 5, siapa Mas ada 5. Adi? Mbak Yang Hana. raise hand duluan atas nama Hana. Hana. Menghindari keputusan Siapa Mas Adi? impulsif, menyelaraskan tindakan Atas dengan nama niat dan Hana. tujuan, Oh, oke. pengelolaan resiko Kak yang Hana, seimbang. ada berapa nih Kak Hana? Iya, Kak. Ada Silakan 24 menjawab karakter Kak. ya, Kak. Halo, Kak. Itu ada 24 karakter dibagi menjadi 6. Iya betul banget Kak Hana jawabannya. Ada 24 total strength dari via karakter. Kak Hana Makasih, ya Kak. yang berhasil menjawab. Selamat Kak Hana mendapatkan OVO cash sebesar 50.000. Tolong dicatat ya panitia, nanti akan ditransfer cashnya lumayan nih untuk beli pulsa, bisa buat jajan ya kan. Nah sekarang masih banyak pertanyaan nih teman-teman, nggak usah khawatir. Sampai akhir acara akan tersebar beberapa pertanyaan di tengah-tengah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 2. Nah, ini yang raise hand turunin dulu nih, Mas. Maaf, ayo turunin dulu semua ya. Bikin Nggak boleh resen gimana sih, Cit? nggak boleh ada Resen. yang raise hand duluan. Di lower hand, Kak. Pilih lower. Nah, udah ya lower hand. Oke, sekarang udah aman. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan 2 dari 4 jenis karakter strength yang ada di dalam kelompok temperance. Sebutkan 2 dari 4 karakter strength yang ada di kelompok temperance. Coba Mbak Ya, Desti boleh pilih Mbak Desti atau Mas Haryadi dari tim panitia. Siapa yang tadi mengangkat tangan duluan nih? Mas Vicky, Mbak. Mas ya. Vicky. Oke, Mas Vicky silakan Mas. Sebutkan Pertanyaannya 2 dari 4. 2 dari 4 karakter. Ya, yang Iya, sebutkan. pertama, Iya, Mas. itu nih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Wah, mohon maaf nih Mas Vicky, Mencegah belum tepat, Mas. keputusan impulsif. Mas Vicky, mohon maaf Mas Vicky, belum tepat, tapi udah hampir tepat sih. Yang ditanyakan adalah sebutkan 2 dari 4 jenis karakter strength yang ada di dalam kelompok temperance. Di dalam kelompok temperance itu ada 4. Oh, ini Sebutin 2 aja Mas Vicky, udah Koragi selesai Mas. dan Diberikan Charles untuk yang lain. Wisdom dan Knocklock. Salah Mas Vicky, diberikan kepada
peserta yang lain yang raise hand ya. Terima kasih Mas Vicky sudah mencoba menjawab. Kita gantian kepada Ora dan peserta yang kenapa? lain. Silakan Mas Adi siapa? Milih siapa Mas? Kita lempar ke Mbak Firda Ayumi. Oke, Mbak Firda Ayuni, silakan Mbak. Oke, jadi ada 4 yang disebutkan 2 ya. Itu ada Iya. humanity sama prudence. Sisanya ada forgiveness sama self-regulation. Waduh, keren banget. Bener ya, diminta 2 dijawab 4-4-nya loh. Forgive, keren banget nih. Forgiveness, prudence, humility, dan self-regulation. Wow, dijawab 4-4-nya loh. Keren ya. Terima kasih Mbak. Selamat sudah mendapatkan OVO cash sebesar 75.000. Tadi 50.000 naik loh jadi 75.000 dan ini akan naik terus nih kelihatannya nih. Oke, Iya, nyesel sekarang nih jawab duluan. ya sekarang kuisnya udah Iya, selesai. bercanda. Kita akan masuk ke sesi berikutnya dulu ya. Nggak usah khawatir teman-teman. Nanti di selingan-selingan nanti akan ada beberapa kuis lagi kok. Jadi stay tune sampai akhir ya. Terima kasih semua yang sudah mencoba menjawab kuis. Saya persilakan kepada Mas Haryadi untuk masuk ke dalam wawancara self eksperimen peserta. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lucy. Selamat kepada pemenang Vokes ya dari kuesioner yang disampaikan oleh Mbak Lucy ya. Jadi terima kasih semua sampai dengan saat ini masih antusias mengikuti webinar kita. Nah, tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa kami di kelompok ini melakukan self eksperimen dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan salah satu kekuatan karakter yaitu prudence, di mana kami berlima termasuk kurang digunakan ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan ketika salah satu kekuatan karakter itu kurang dominan kita lakukan? Nah, di kelompok kami melakukan self eksperimen ada 3 kegiatannya. Yang pertama itu refleksi diri, kemudian yang kedua ada games, dan yang ketiga belajar studi kasus dari pengalaman orang lain. Nah, kita coba Kak, flyernya belum mendengarkan. berubah, Kak. eh, Kak, flyernya belum berubah. Iya, oke, terima kasih sudah menyampaikan. Ya, jadi kita akan mendengar Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, pengalaman dari kelompok kami melakukan self eksperimen dalam rangka meningkatkan prudence. Nah, yang pertama saya sapa dulu Mbak Irni. Mbak Irni, silahkan open mic. Ya, Mas Adi, selamat malam. Malam. Mbak Mm-mm. Irni, kegiatannya adalah melakukan refleksi terhadap keputusan di masa lalu ya yang disesali ya. Mbak Irni, saya mau nanya, keputusan apa yang Mbak Irni ambil yang kemudian saat ini Mbak Irni sesali? Ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Sebelumnya saya ucapkan dulu ya selamat malam kepada Ibu Ros, kepada teman-teman semua, dan juga tentu kepada Ibu Bapak yang telah hadir di acara seminar hari ini gitu ya. Jadi mengenai refleksi diri ini, saya mencoba untuk berbagi pengalaman nih. Tadi kan terkait pertanyaan Mas Adi mengenai keputusan yang diambil dan yang saya sesali gitu. Nah, jadi sebenarnya beberapa bulan yang lalu itu saya sempat mengambil keputusan dan saya menyesalkan itu banget gitu. Saya rasanya aduh kok eh, nyesel banget gitu. Jadi saya tuh merenovasi rumah tuh Mas Adi beberapa bulan lalu deh kalau nggak salah belum lama kok gitu Mas Adi. Ya, jadi merenovasi rumah dan kemudian Hmm. disesali Mbak Irni. Nah, Hmm. bagaimana proses waktu Mbak Irni mengambil keputusan merenovasi rumah itu? Bisa diceritakan sedikit? Hmm. Jadi sebenarnya prosesnya tuh itu cepet banget Mas, karena saya tuh pengen buru-buru gitu. Jadi katakanlah saya dapat rezeki gitu ya, ada uang gitu. Terus eh, besokannya tuh saya langsung memutuskan mau renovasi rumah gitu. Tanpa berpikir panjang lagi, saya juga cari apa jasa tukang buat mengerjakan konstruksinya tuh. Pokoknya yang penting cepet dapet deh, terus cepet dikerjain, jadi cepet selesai gitu renovasinya.
Nah, setelah sekitar 3 mingguan, hampir 1 bulan itu pengerjaan renovasinya dilakukan, saya tuh baru baru menyadari juga kayaknya ini nggak sesuai dengan harapan yang saya mau deh gitu bentuknya gitu. Terus lebih parahnya tuh ada beberapa masalah yang berhubungan dengan konstruksi yang nggak kuat gitu loh Mas. Jadi mau nggak mau kemarin tuh akhirnya dihancurkan lagi, terus dibikin lagi ulang gitu. Karena Oke, ya saya menyadari karena keputusan buat merenovasi itu kan harusnya dipikirkan secara matang gitu. Kemarin saya ya. salahnya, yaudah deh yang penting cepet-cepet selesai nih renovasinya, bisa bisa cepet dipakai gitu rumahnya gitu Mas. Ya, berarti eh, awal Mbak Irni mengambil keputusan itu boleh dibilang tergesa-gesa gitu ya Mbak Irni ya. Impulsif dia Dan pengennya cepet-cepet dampaknya, gitu tiba-tiba. ya, dan dampaknya ternyata menyangkut tadi ya tidak sesuai dengan harapan dan tadi yang penting itu ada aspek keselamatan ya Mbak ya yang Dampaknya juga saya tidak sesuai. kerasa banget nih dampaknya dari masalah biaya juga. Mungkin teman-teman juga bisa membayangkan kalau renovasi rumah kan kita perlu biaya juga yang lumayan. Setelah biaya yang dikeluarkan itu cukup selesai sampai renovasi pertama itu harus dibongkar lagi semua karena konstruksinya gagal, terus dibangun ulang, dibikin ulang lagi. Jadi kan pengeluarannya jadi jauh 2 kali Lebih lipat banyak. keluarnya gitu Mas Adi. Mbak Irni, apa yang Ya, Mbak Irni pelajari dari pengalaman ini? hmm, dari pengalaman ini saya tuh eh, memahami gitu ya bahwa setiap keputusan, setiap sikap yang diambil oleh seseorang itu ternyata memang membutuhkan prudence gitu ya atau sikap kehati-hatian gitu. Eh, Baik itu dari hal yang kecil, yang sederhana maupun hal yang bersifatnya krusial atau hal yang penting gitu Mas Adi. Karena kemarin dampaknya juga bukan cuma karena biaya dan waktu, tapi juga masuk ke emosional gitu, Mas. Rasa marah, kecewa, sedih gitu itu juga ada. Jadi buat kedepannya akan berusaha untuk lebih berhati-hati, berpikir lebih panjang lagi gitu. Ya, baik. Nah, jadi kegiatan refleksi ini Mm-mm. menjadi pelajaran ya bagi Mbak Irni. Nah, terakhir Mbak Irni, Mm-mm. setelah mengalami penyesalan dari keputusan Mm-mm. yang diambil, bagaimana Mbak Irni melihat diri Mbak Irni dalam membuat keputusan di masa yang akan datang, Mbak Irni? Saya yang pasti akan hati-hati ya Mas ya. Saya akan lebih ke membuat perencanaan yang lebih matang, terus mengantisipasi resiko, baik resiko besar ataupun kecil di saat itu juga ataupun nanti di masa depannya gitu, di masa yang akan datangnya. Terus juga mencari saran yang relevan juga itu penting karena kemarin tuh saya kan pokoknya maunya cepet-cepet deh gitu. Ada Oke, tukang, terus ya itulah ya tukang itu yang dipakai gitu. Padahal kan harusnya cari info lagi lebih banyak, cari info yang cari relevan info atau lagi lebih saran banyak. gitu deh yang sudah pernah renovasi rumah gitu Mas Adi. Oke, baik, baik Mbak Irni, terima kasih atas sharingnya. Kemudian yang Hmm. kedua, kegiatan self eksperimen yang kita lakukan kedua ini menarik ya, karena Mbak Desti ini melakukan sebuah games ya. Oke, Mbak Desti, selamat malam Mbak Desti. Halo, selamat malam Mas Adi, selamat malam Bu Ros dan rekan-rekan peserta webinar. Selamat malam. Ya, Mbak Desti ini menarik karena Mbak Desti melakukan sebuah games memotong bawang. Nah, Mbak Desti bisa jelaskan bagaimana aturan yang ditetapkan dalam games itu, Mbak Desti? Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan. Jadi kami berlima ini punya self eksperimen ya tadi ya. Salah satunya games yaitu memotong bawang. Aturannya itu disediakan 5 bawang. Terus nanti aturannya harus mengiris sebanyak minimal 30 iris dan waktunya juga udah ditentukan nih selama 30 detik. Nah, para peserta atau kami-kami ini nanti harus memvideokan dan harus pakai waktu ya stopwatch seperti itu. Ya, Seperti dan itu itu Mas dilakukan aturannya. 7 hari ya, Mbak Desti ya. Ya, betul. Sama 7 hari. 7 hari, tujuh Iya. hari berturut-turut. Kemudian progresnya dilaporkan, dibuat video. Nah, Mbak Desti, apa yang Mbak Desti rasakan saat pertama kali melakukan games tersebut?
Ya, jadi waktu pas pertama kali itu memang karena tadi teman-teman ya, kita itu ada target ya harus selesai 30 iris minimal sampai ada waktu 30 detik. Jadi ada rasa takut awalnya ya, rasa takut sama takut teriris kan karena harus cepet-cepet tuh terpacu waktu gitu. Eh, dan hari pertama itu memang saya nggak berhasil ya, Mas Adi ya, dan teman-teman Ya. yang lain juga hari pertama kita nggak berhasil mencapai target karena tadi Nah, masih ada terus rasa takut, bagaimana buru-buru. Mbak Desti, bagaimana hasilnya di hari-hari selanjutnya, Mbak? Nah, di Baik. hari-hari berikutnya ada peningkatan nih Mas Adi, terutama ke pengelolaan emosi ya. Ketika udah yang tadinya takut banget tinggi gitu ya, rasa takutnya di hari kedua, ketiga udah bisa dikelola dan juga udah lebih berhati-hati juga gitu dan mencapai target gitu. Oke, jadi waktu mencapai target jumlahnya, apa yang Mbak Desti lakukan sampai apa namanya keberaniannya muncul, kemudian eh, tentunya Mbak Desti bisa mengidentifikasi resiko dan bahayanya ya, sehingga bisa yang tadinya takutnya berlebihan menjadi lebih berani gitu, Mbak Desti. Ya, betul Mas Hadi. Jadi di hari-hari berikutnya kan udah tadi ya mengontrol, akhirnya ada keberanian, tetap dilakukan sesuai target, akhirnya tercapai gitu ya, seimbang tuh. Hati-hati tetap ada, emosinya juga tetap dikontrol gitu. Akhirnya sukses lah mencapai target seperti Oke. itu Mas Hadi. Dan dari games ini, Mbak Desti, bagaimana pengalaman games ini dilakukan 7 hari berturut-turut akan mempengaruhi cara Mbak Desti menghadapi situasi lain ya di kehidupan kita di masa yang akan datang yang tentunya memerlukan kehati-hatian. Kira-kira games ini seperti apa mempengaruhi Mbak Desti? Iya, Mas Andi dan Bapak Ibu atau rekan-rekan. Jadi setelah mengalami proses latihan ini gitu ya, saya jadi muncul tuh persepsi di dalam diri bahwa kita di kehidupan sehari-hari pasti akan ada kan tantangan gitu, ada resiko yang akan kita hadapi atau membuat kita mengambil keputusan dan lain sebagainya gitu. Nah, kita tetap harus bisa menyimbangkan tadi ya rasa keberanian kita gitu ya. Kita tahu ada resiko gitu, tapi tetap harus ada hati-hati gitu, tetap muncul kehati-hatiannya sehingga apapun nanti target atau masalah di depannya itu bisa tercapai dengan sukses gitu Mas Adi. Oke, sukses Mbak Desti. Terima kasih sharingnya. Dan yang ketiga Mbak Nining. Bapak Ibu, Mbak Nining ini seorang polwan ya dari di Polda Provinsi Sulawesi Selatan ya. Oke, jadi kami berlima ini merasa aman ya karena dikawal oleh polwan kita yang cantik ya. Nah, Mbak Nining, selamat malam Mbak Nining. Selamat malam Mas Adi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum seluruh peserta yang hadir di webinar ini. Terima kasih kami ucapkan. Ya, Mbak Nining, bisa Mbak Nining jelaskan, karena kan Mbak Nining ini kegiatan yang dilakukan adalah studi kasus dari pengalaman orang lain ya, dengan cara menonton video ya. Video apa yang Mbak Nining tonton dan terkait apa isi video itu, Mbak? Video yang saya tonton tentu tidak jauh-jauh dari tugas saya sehari-hari, yaitu tentang kecelakaan karena kelalaian dari si pengendara yang menganggap sepele dan tidak mau menggunakan helm. Helm, oke. Nah, saat Mbak Nining menonton, apa yang Mbak Nining rasakan saat itu? Satu kata nih Mas, walaupun saya seorang polisi, tetap naluri saya seorang wanita ya, takut pasti. Karena saya serius lihat tiba-tiba benturan yang begitu cepat, akhirnya si pengendara terpental dengan kondisi tanpa pelindung di kepala, ya kita sudah bisa pastikan apa yang bakalan terjadi. Cuman bisa berharap, nauzubillah min salik, mudah-mudahan ini tidak menimpa keluarga kita. Amin. Oke, nah setelah menonton video singkat itu, apa yang Mbak Nining pelajari terkait dengan apa ya faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan, Mbak Nining? Satu yang pasti ya Mas ya, kadang kita menganggap sesuatu yang sepele itu justru eh, apa ya, menganggap sesuatu yang menjadi keseharian kita ya, menjadi kebiasaan kita yang kita anggap sepele, justru itu yang akan menimbulkan akibat yang fatal buat kita. Bukan buat kita sendiri tentunya, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kan posisinya waktu itu saya ngelihat nih orang yang dijemput anaknya mau ke sekolah si anak.
Mungkin dia berpikir ya, mungkin posisinya saya saja yang berpikir seperti itu. Udah di-cut, nggak usah pakai helm. Tapi kita tidak pernah mengetahui bahaya apa yang akan muncul setelah itu. Nah, dari mungkin kebiasaan-kebiasaan yang memandang sepele atau tidak pernah memperhitungkan apa yang akan timbul di 5 menit kemudian, itu yang justru akan membahayakan diri kita sendiri. Itu, Oke, Mas. oke. Terus terakhir pertanyaan untuk Mbak Nining, apa langkah konkret yang Mbak Nining rencanakan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian ya, terutama mungkin dalam bukan hanya bagi Mbak Nining sendiri, tetapi bagi orang di sekitar Mbak Nining ya, apalagi terkait dengan tugas Mbak Nining sebagai polisi ya. Makasih Mas. Kembali lagi ketika melihat itu, apa yang pertama saya lakukan? Saya langsung nge-share video tersebut ke grup-grup keluarga dan grup-grup teman-teman saya. Saya jadikan itu sebagai bahan pelajaran biar mereka ada pengalaman. Oh, seperti ini ternyata ya. Sesepele ini, tapi akibatnya sefatal Dampaknya ini. Iya. sefatal ini. Iya, betul. Terima kasih Mbak Nining atas sharingnya malam ini, dan Bapak Ibu kita lanjutkan sedikit lagi materi dari saya. Next slide. Ya, jadi kembali Mbak. Ya, jadi strategi ya sekarang strategi menerapkan prudence dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di saya slide-nya ya, oke, terima kasih Mbak Irni. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, peserta webinar malam ini, terakhir saya ingin menyampaikan 5 strategi menerapkan prudence dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengembangkan kesadaran diri. Ini adalah langkah utama yang bisa kita lakukan dalam menerapkan prudence, yaitu mengembangkan kesadaran diri. Artinya apa? Kita harus mulai tahu, memahami diri kita, nilai-nilai apa yang kita percaya, dan apa hal-hal yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Saat kita sadar akan perasaan, pikiran, dan reaksi yang kita alami, kita akan mengambil keputusan dengan lebih hati-hati dan bijaksana. Jadi kesadaran ini sangat penting ya Bapak Ibu semua. Tadi kita ingat cerita dari Mbak Irni melakukan refleksi dari kegagalan keputusan renovasi yang disesali. Kemudian Mbak ini juga menyadari ternyata ada pola-pola yang dilakukan seperti tadi terburu-buru ya. Nah, kemudian strategi kedua adalah mengenali emosi dan pikiran kita saat mengambil keputusan. Nah, seringkali seperti tadi cerita Mbak Irni, kita itu terburu-buru memutuskan sesuatu ya. Karena apa? Karena didorong oleh emosi sesaat. Misalnya mungkin marah, takut, atau mungkin ada antusiasme yang berlebihan. Nah, sehingga caranya adalah ketika kita sudah menyadari emosi tersebut, coba pause, tunda sesaat untuk berpikir terkait beberapa opsi yang bisa kita pertimbangkan. Kemudian cara yang ketiga adalah berusaha menciptakan keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian. Nah, strategi ini Bapak Ibu semua harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Tadi ingat cerita self eksperimen yang dilakukan oleh Mbak Desti tadi. Permainannya cukup sederhana, hanya dengan memotong bawang yang ditentukan target waktu dan jumlahnya. Tetapi Mbak Desti tadi dari ceritanya kita bisa buktikan bahwa ternyata ketika Mbak Desti masih dipenuhi atau didominasi oleh ketakutan, maka Mbak Desti tidak bisa menyelesaikan target tersebut. Tapi begitu di hari berikutnya, ketika Mbak Desti sudah bisa menyeimbangkan antara keberanian dan kehati-hatiannya tadi, maka Mbak Desti bisa melakukan sampai target, malah melebihi target.
Kemudian yang keempat adalah strategi dengan cara menilai risiko dan manfaatnya. Mungkin ini relate dengan cerita dari Mbak Nining. Seringkali kita itu tidak berpikir jauh terkait dengan risiko yang mungkin muncul ya, kayak tadi di video, karena berpikir hanya jalan sebentar, maka tidak memakai helm gitu ya. Dan di strategi yang kelima, teknik pengambilan keputusan yang bijaksana, saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena narasumber kita yang kedua, Bapak Irfan, ini akan mengupas tuntas terkait dengan bagaimana teknik pengambilan keputusan yang bijaksana. Oke, next. Ya, dan Bapak Ibu semua peserta webinar, sebelum saya mengakhiri, saya mengajak kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk dapat memulai menerapkan prudence dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, karena dengan perencanaan yang matang, keputusan yang penuh pertimbangan, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita sesali di kemudian hari. Nah, semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan saya kembalikan ke moderator kita, Mbak Lucy, silahkan. Iya, terima kasih banyak Mas Adi dan juga 3 Sri Kandi Mbak kita yang cantik-cantik ini ya, yang telah melakukan interview dan kita semakin jelas dalam keseharian kita bagaimana prudence itu betapa penting untuk kita terapkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu narasumber kita yang kedua, Bapak Irfan Irawanji, MBA. Beliau adalah seorang profesional neurosemantic trainer dan certified meta coach. Ini adalah experience-nya Bapak Irfan, kemudian latar belakang pendidikannya adalah Bachelor and Master Degree of Business Administration from University of Central Oklahoma, United States. Dan di sini juga ada certification yang banyak banget, sama seperti Mas Haryadi ya, kedua bapak keren kita ini yang selalu humble, rendah hati, selalu terus mau belajar, seperti pepatah yang mengatakan bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Nah, dua bapak keren ini benar-benar haus akan ilmu dan nggak sampai di situ loh, tapi mereka juga membagikan ilmu mereka kepada khalayak umum, membagikan ilmu yang mereka miliki kepada masyarakat luas supaya kita semua dapat merasakan manfaatnya juga bersama dan menambah pengetahuan kita. Nah, terima kasih Bapak Irfan untuk waktunya. Saya persilakan waktu dan layar kepada Bapak Irfan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mas Haryadi, terima kasih buat rekan-rekan yang ada di dalam tim ini, dan juga Ibu Rosdiana, terima kasih untuk mengundang saya. Ini sebuah kehormatan buat saya untuk berbagi bersama dengan teman-teman. Dan hari ini saya mau sharingkan tentang bagaimana sih caranya untuk kita melakukan ini. Nah ini tapi saya lagi mikir, kan tadi semua bicara bahwa keputusan yang disesali adalah ingin membuat kesehatan. Tadinya saya udah siapin contoh nih, kita mau pakai contoh yang mana? Teman-teman di sini kira-kira lebih tertarik untuk membuat keputusan dalam hal apa? Apakah tentang karir, tentang kesehatan, tentang hubungan, atau tentang apa? Nanti akan saya cocokkan nih, mau pakai contoh yang mana? Coba tulis dulu di chat dah. Mau tahu tentang apa? Keuangan, oke, Putri. Karir, keuangan, oke. Apalagi? Ayo, karir. Oke, karir semua ternyata. Nice. Oke, so cara menentukan karir. Saya akan bawa ke sana berarti ya. Izinkan saya share screen supaya kita bisa masing-masing bisa memikirkan ya. Karir, keuangan. Prudence. Kalau tadi Mas Haryadi bilang ini adalah tentang bagaimana mengendalikan pikiran dan emosi. Mari kita mulai dengan bahkan sebelum kita memutuskan atau bahkan sebelum kita membuat sebuah pemikiran tentang kebijaksanaan itu sendiri. Mampukah kita mengendalikan diri kita? Ini kan pertanyaannya. Karena mengendalikan diri itu sendiri adalah sebuah bentuk kemampuan yang kita miliki bahkan sejak kita kecil. Tapi kadang kita nggak sadari. Kemampuan untuk melakukan. Itu adalah kendali yang kita punya. Utamanya kita melakukan untuk apa? Untuk merespon.
Merespon apa? Merespon kemampuan internal kita dan merespon kemampuan eksternal kita. Apa aja? Internal itu pikiran dan perasaan, eksternal itu perkataan dan perbuatan. Maka semuanya itu adalah tentang bagaimana kita menciptakan sebuah tanggung jawab. Kalau digambarkan, misalkan, kalau ini semua mau bicara tentang karir, mau bicara tentang keuangan, dan juga tentang bisnis, saya akan analogikan seperti ini. Setiap dari kita punya sesuatu yang ingin kita capai, punya tujuan. Tujuan yang ingin kita capai, entah bentuknya karir kah, entah bentuknya keuangan, entah bentuknya bisnis, atau apapun itu. Pasti kita punya sebuah stimulus, atau ada sesuatu yang kita lihat, kita dengar, lalu kita pengen untuk membuat sebuah keputusan itu. Pengen bisa berhati-hati di dalam memutuskan supaya kita nggak menyesal. Maka segala sesuatu yang kita pikirkan, itu dimulai dengan respon pikiran kita. Kita selalu berpikir tentang hal itu. Maka ketika kita berpikir di mana pikiran dan perasaan itu dalam satu sistem, maka perasaan pun akan ikut main. Dan akhirnya ini adalah bagaimana kita merespon di dalam diri kita tentang apa yang kita alami. Karir apa yang perlu saya pilih ya? Sebentar lagi mau lulus nih. Stimulusnya adalah waktu yang terus berjalan sebentar lagi saya lulus, saya perlu memilih karir. Atau saya mau bikin sebuah bisnis, saya mau bisnis apa ya? Nah, kita pasti berpikir dan pasti kita merasakan apa yang saya inginkan, ada perasaan pengennya, lalu saya berpikir juga bagaimana saya memulainya, dan itu nanti akan diejawantahkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan ini adalah kekuatan kita. Maka kekuatan ini adalah bagaimana kita merespon. Dan menariknya, kata respons itu ketika ditambahkan dengan ability atau kemampuan, ini menjadi responsibility. Maka tanggung jawab kita adalah sebagai seorang manusia mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perasaan kita, dan perkataan dan perbuatan kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita mau. Caranya bagaimana tanggung jawab? Caranya adalah mengambil kembali kepemilikan kita terhadap pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Karena kalau bukan kita yang kendalikan, artinya kita sedang dikendalikan oleh keinginan kita, oleh tekanan, oleh stres, dan itu pasti hasilnya nggak baik. Maka kalau dibilang mau punya prudence, maka kita perlu punya kendali atas diri kita, maka sering-seringlah kita bertemu dengan diri kita sendiri, di dalam alam pikiran kita sendiri, dan juga memonitor bagaimana caranya kita merasa. Dimulai dari pikiran dan perasaan, ketika kita mau mempertanggungjawabkan itu semua, baru kita bisa mengendalikan perkataan dan perbuatan kita. Ini kunci. Di dalam karir saya sebagai seorang coach, ini adalah hal pertama yang selalu saya cari. Apakah seseorang mampu punya pemikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan apa yang dia kendalikan di dalam dirinya dan apa yang dia keluarkan, apakah itu akan membantu dia untuk mencapai sebuah tujuan. Maka kalau misalnya kita bicara bagaimana membuatnya sebuah keputusan, ketika kita sudah bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, yang berikutnya kita perlu punya cara untuk memutuskan. Maka di dalam sesi-sesi coaching saya, di dalam apa yang saya lakukan sebagai seorang executive coach maupun business coach atau relationship coach, sama aja. Kita selalu mulai dengan pikiran. Memikirkan untuk mempertimbangkan. Utamanya apa? Utamanya kita perlu mendefinisikan yang benar tentang apa yang saya mau. Menemukan masalah apa yang menghalangi saya sehingga saya perlu membuat sebuah keputusan. Bahkan menentukan tujuan yang jelas. Karena kalau saya punya masalah, berarti saya punya tujuan. Kalau saya punya tujuan, berarti saya punya masalah. Bagaimana kita menemukan akar masalah dan bagaimana menentukan tujuan yang jelas akan membantu kita untuk mempertanyakan asumsi yang kita punya. Tentu waktu kita di sini nggak akan bisa kita lakukan untuk membahas tentang semua asumsi-asumsi yang kita punya. Tapi nanti saya akan berikan contoh dari klien-klien yang saya punya atau bahkan contoh dari diri saya sendiri. Kedua, setelah kita bisa thinking dan considering, gathering informations. Butuh informasi-informasi yang akurat. Tapi di sini hati-hatinya. Karena kita menggunakan pikiran dan perasaan kita, maka kita punya kecenderungan kita ini dikendalikan oleh kesalahan-kesalahan pikiran kita. Bias prasangka, logika-logika yang ngaco, dan bahkan distorsi-distorsi pikiran atau cara pikir anak kecil. Nah, bias yang utama adalah saya merasa ngerti. Karena sadar nggak sadar, ketika kita bilang saya ngerti, bisa jadi pengertian kita itu belum sepenuhnya 100% mengerti. Karena kita nggak mungkin 100% mengerti. Ketika kita mencari informasi, yang kita perlu hati-hati adalah self-justification bias. Merasa saya benar. Bukan hanya saya mengerti, tapi saya merasa saya benar. Maka ketika saya memutuskan, saya terjebak dengan asumsi-asumsi saya sendiri.
Maka logika saya sudah tidak lagi logika yang menggunakan objectivity, tapi saya menggunakan subjeknya adalah diri saya sendiri untuk memutuskan. Dan distorsi. Distorsi itu artinya ketika kita lompat kepada sebuah kesimpulan, lalu kita mempersonalisasi apa yang kita ingin putuskan, atau menggunakan emosi di dalam memutuskan. Dan ini adalah hal-hal yang sangat umum. Bahkan teman-teman kalau mau cari tentang cognitive bias atau logika-logika yang fallacies, kesalahan-kesalahan berpikir, dan juga distorsi-distorsi, teman-teman bisa cari banyak di internet. Hati-hati dengan hal ini. Baru setelah itu kita bisa mengorganisasikan atau kita bisa merencanakan apa yang mau dilakukan. Di dalam merencanakan pun kita perlu menentukan kriteria yang tepat. Kita perlu menentukan prinsip-prinsip di mana kita ingin memutuskan di dalam prinsip yang seperti apa. Menghitung pro kontra. Kalau tadi Mas Adi bilang bagaimana kita bisa menjaga supaya kita nanti nggak menyesal. Sebelum memutuskan, ciptakan dulu pro dan kontranya. Bahkan pro kontranya itu dihitung secara value, secara prinsip, secara kriteria. Apakah ini sesuai dengan apa yang saya mau putuskan. Dan setelah itu barulah kita buat rencana. Bagi teman-teman yang sukanya action, kecenderungan yang kita lakukan adalah kita buat rencana dulu, mikir belakangan. Buat teman-teman yang suka mikir, kebanyakan kita mikir dulu, nggak buat rencana-rencana, akhirnya nggak jalan-jalan. Di mana keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang sebenarnya kecil-kecil kok. Kita memutuskan hal-hal kecil untuk membuat sebuah keputusan besar. Saya memutuskan untuk berpikir sebelum saya mengambil keputusan. Saya memutuskan untuk mencari informasi yang baik sebelum saya memutuskan. Saya memutuskan untuk membuat rencana sebelum saya memutuskan. Dan bahkan ketika saya memutuskan sebuah keputusan yang bijaksana itu pasti ada action dan ada feedbacknya. Kalau saya sudah memutuskan tapi saya tidak lakukan, maka itu namanya hanya niat, bukan sebuah keputusan. Yang namanya niat, ini contohnya kalau misalnya niat ya, saya pengen sih punya karir bagus, tapi nggak pernah ngembangin diri. Hanya niat, tapi tidak dilakukan. Itu hanya mimpi. Maka segala keputusan yang bijaksana perlu dimulai, dipikirkan, dicari informasi yang tepat, diplanningkan, lalu ketika sudah diputuskan, dijalankan. Karena kalau nggak dijalankan percuma. Dan akhirnya bagaimana kita menerima umpan balik, menerima feedback, baru bagaimana kita memperbaiki apa yang kita ingin lakukan. Prinsipnya begini, berpelan-pelanlah di dalam berpikir, apalagi di dalam gathering informasi, tidak perlu terburu-buru, maka di sini perlu dengan tenang. Ketika organizing dan planning kita perlu menyeluruh, tapi kita perlu cepat untuk implementasi dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena kalau kita tidak dengan cepat melakukan apa yang kita sudah putuskan, akhirnya kita nggak akan memutuskan. Nah, kalau teman-teman mau bicara tentang karir, bagaimana saya memutuskan sesuatu ketika saya ingin memilih sebuah karir, kita menggunakan framework ini ya. Mari kita definisikan dulu apa yang saya anggap sebagai sebuah karir. Karena pasti teman-teman punya sebuah pemikiran nih, karir apa yang saya mau ambil. Contoh, karir saya sebagai seorang trainer itu dimulai sejak tahun 2018. Walaupun saya sebagai certified coach itu sejak tahun 2015. Tapi saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya yang terdahulu untuk menjadi seorang full-time trainer. Di dalam pikiran saya jelas, saya punya tujuan. Karir saya ini tujuannya adalah untuk mencari penghasilan pada saat itu. Tujuan saya adalah bagaimana saya bisa menghasilkan sejumlah uang untuk saya bisa menghidupi keluarga saya. Itu tujuan saya. Problemnya adalah selama ini saya bekerja dan saya tidak punya pengalaman sebagai seorang trainer. Maka saya bekerja. Problemnya adalah saya tidak punya pengetahuan yang cukup bagaimana memulai sebuah karir sebagai seorang trainer. Maka saya tidak tahu cara yang mulai. Ini problem yang saya miliki. Maka saya mulai berpikir. Di dalam pikiran saya mendefinisikan dulu karir apa yang saya mau pilih. Karir ini seperti hidup apa yang saya mau hidupi. Asumsi-asumsi apa yang saya punya tentang menghidupi karir saya sebagai seorang trainer. Asumsi saya pada saat itu adalah ketika saya ingin menjadi seorang trainer itu kayaknya fun deh. Kayaknya menyenangkan deh, gampang kan kerjaannya tinggal ngomong doang. Apalagi menjadi seorang coach, di mana-mana dicari, di mana-mana dihormati, di mana-mana kita bisa memberi nasihat. Tapi itu asumsi-asumsi di mana saya masih kurang pengetahuan. Maka ketika saya mulai masuk ke dalam tahap berikutnya, ketika saya menanyakan asumsi-asumsi saya, yang saya lakukan adalah saya mulai mencari informasi-informasi tentang menjadi seorang trainer. Informasi apa yang saya punya? Saya mulai bertanya ke kiri, ke kanan, saya mulai tanya-tanya bagaimana sih caranya jadi seorang trainer, gimana sih, saya perlu belajar apa sih, dan informasi-informasi ini dikumpulkan secara menyeluruh, dalam artian saya mengumpulkan
Ini yang saya kumpulkan dulu ya. Saya mengumpulkan biasa trainer itu fee-nya berapa sih kalau kita masuk ke corporate? Bagaimana sih kalau kita menjadi trainer publik? Trainer itu jenis-jenisnya ada apa aja sih? Apakah trainer publik itu selalu perlu punya channel YouTube? Pada saat itu saya berpikir, apakah menjadi seorang trainer atau menjadi seorang coach itu kita perlu dikenal? Asumsiku kita perlu dikenal baru kita bisa punya klien. Lalu asumsi lagi yang saya punya adalah ketika menjadi seorang trainer, bagaimana tentang waktu? Apakah saya bebas untuk menjalankan profesi ini? Apakah ini sesuatu yang buat saya sesuatu yang menarik dan sesuatu yang penting? Maka di dalam pikiran saya adalah apa prinsip yang perlu saya miliki? Dan apakah bias-bias yang saya miliki? Ternyata saya juga terjatuh di dalam bias di mana saya punya overconfidence bias. Saya terlalu percaya diri dengan apa yang saya punya, sehingga ketika saya menjadi trainer, bulan pertama oke, bulan kedua oke, bulan ketiga udah nggak ada satupun yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya perlu mencari-cari lagi tuh, informasi apa lagi yang saya punya. Disitulah saya berkenalan dengan apa yang namanya networking. Saya pun mencari informasi tentang apa yang, di mana saya bisa bernetwork. Bagaimana caranya bernetwork, bagaimana caranya berkolaborasi, bagaimana caranya kita memilih partner. Saya perlu belajar tentang marketing. Saya perlu belajar tentang sales. Saya perlu belajar tentang bagaimana mengcoaching orang di dalam tahapan-tahapan bisnis. Saya perlu belajar tentang entrepreneurship. Ini informasi-informasi yang sebelumnya saya tidak punya. Maka saya ketika memutuskan itu saya perlu berpikir dulu nih, wah ternyata menjadi seorang trainer yang full time ketika saya sudah mulai mencari informasi tidak semudah yang saya pikir. Maka disitulah baru saya setelah mengumpulkan semua informasi itu, saya mulai memikirkan bagaimana saya mengorganize ini menjadi sebuah plan. Pada saat itu yang saya lakukan ketika saya sudah pernah belajar tentang yang namanya Cartesian Quadrant. Maka saya menghitung pro dan kontranya. Kalau saya menjadi full-time trainer, apa yang akan saya dapatkan? Apa positifnya ketika saya memutuskan untuk jadi full-time trainer? Apa kontranya untuk saya memilih menjadi full-time trainer? Kerugiannya apa? Dan di dalam situ yang saya dapatkan adalah pro-nya saya punya waktu bebas. Pro-nya adalah saya bisa belajar, karena saya suka sekali belajar. Pro-nya adalah saya punya network. Pro-nya lagi menjadi full-time trainer adalah saya bisa belajar, bukan hanya belajar, tapi saya bisa menggunakan pelajaran itu untuk terus mengembangkan diri. So, ada pengembangan diri di situ. Dan ketika saya sudah dapat pro ini, saya hitung 0 sampai 100 kira-kira value-nya berapa. Oh, punya waktu bebas bersama dengan keluarga. Oh, itu enak banget. Saya waktu itu tiap hari masih bisa nganterin anak sekolah, dan saat itu setelah nganterin anak sekolah baru saya pergi ke tempat training atau ke tempat saya coaching. Itu waktu yang sangat berharga buat saya. Maka waktu saya nilai dari 190. Saya bisa belajar. Seberapa menyenangkan kalau saya bisa belajar dari klien-klien saya. Oh, itu menyenangkan sekali. 100, saya suka belajar. Punya network, buat saya nggak terlalu penting-penting amat sih punya network. Karena saya berpikir, kalau saya punya value, maka orang-orang akan mencari saya. Pada saat itu saya menilai hanya 50. Lalu bisa mengembangkan diri. Oh, itu penting banget buat saya, 100. Saya bisa belajar. Akhirnya saya pergi ke negara-negara luar sana, mulai dari Filipina, Malaysia, Hong Kong. Lalu bahkan saya sempat belajar ke Egypt, dan itu belajar di mana-mana bersama dengan guru saya yang ngajarin saya saat ini. Nah, ketika dinilai-nilai, oh 293, wah ternyata lumayan juga ya, 290 tambah 50, 340. Oke, ruginya apa? Ruginya adalah ketidakpastian. Ruginya lagi adalah karena saya perlu belajar, maka saya pasti tidak nyaman. Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih pintar daripada saya. Ruginya, apalagi menjadi full-time trainer, menjadi coach, ruginya adalah saya tidak punya lagi yang namanya sebuah kebebasan kalau klien itu sudah minta waktu saya. Maka kalaupun istri saya sakit, kalaupun anak saya sakit, tapi kalau sudah ada komitmen dengan klien, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Perlu saya jalankan karena bentuk tanggung jawab. Oke, lalu saya hitung lagi, nggak pasti. Berapa besar kerugiannya kalau ini nggak pasti? Cukup parah sih, mungkin 80. Nggak nyaman karena saya perlu belajar sesuatu yang baru. Itu juga nggak nyaman karena saya perlu menjaga ego saya. Pada saat itu saya belum belajar untuk bisa menerima kesalahan-kesalahan saya, maka ini sesuatu yang besar, 90. Saya nggak punya kebebasan, itu sangat menyakitkan, 100. Dari situ pertimbangan saya adalah, oke, 270. Ternyata pro-nya lebih baik untuk menjadi seorang trainer. Nah, pada saat ini yang kita lakukan berikutnya adalah bukan hanya menimbang-nimbang, tapi di dalam planning dan organize, saya perlu membuat sebuah rencana. Karena ada rencana kan di sini, setelah organizing dan planning,
informasinya sudah, kriteria apa yang saya mau ambil? Buat saya paling penting apa sih? Yang paling penting buat saya adalah belajar. Paling penting buat saya adalah waktu bersama dengan keluarga. Itu kriteria saya di dalam memutuskan. Walaupun waktu itu ada kontranya dengan ketidakbebasan. Belajar ada dengan ketidaknyamanan. Karena saya punya value itu, maka saya memilih. Saya buat rencana. Oke, bagaimana caranya supaya saya bisa mengurangi ketidakpastian? Karena ada resiko. Maka saya perlu planning in advance. Saya ukur setiap bulan. Bagaimana kemampuan saya menciptakan sebuah training tiap bulan? Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya pelajari? Apa yang perlu saya lakukan supaya saya bisa mengurangi ketidaknyamanan saya? Waktu belajar, itu penting. Maka kriteria itu yang saya pilih. Sehingga akhirnya keputusannya, setelah saya lakukan planning, saya buat risk management. Risk managementnya adalah seandainya ini nggak works apa? Pada saat itu umur saya masih sekitar 34, 35, 36. Risk managementnya adalah saya bisa kerja lagi kok kalau misalnya saya nggak kenapa-napa. Kalau tidak pasti, saya punya tabungan. Dan kalau misalnya nggak dapat juga kerjaan dan nggak punya tabungan, setidak-tidaknya masih ada aset yang bisa dijual. Oke, resiko ini bisa diterima? Bisa. Resiko ini bisa di-manage? Bisa. Karena semuanya sudah dipikirkan dengan baik, maka akhirnya saya bilang pada istri, oke, saya berhenti kerja, saya memutuskan untuk jadi trainer pas Januari 2018, dan sampai sekarang kita masih jalan. Itu keputusan yang tepat. Nah, mungkin pertanyaan yang paling besar adalah, bagaimana kalau salah? What if you're wrong? Sadari aja. Toh setiap kita pasti salah kok. Setiap dari kita pasti punya kesalahan. Bahkan bagaimana kita mempelajari kesalahan itu adalah sesuatu yang penting. Karena kesalahan kalau kita tidak pelajari akan jadi penyesalan. Tapi kalau kita pelajari itu menjadi sebuah berkah. Dan bahkan menerima dan menghargai kesalahan. Karena sudah terjadi, saya nggak bisa apa-apain. Dan keputusan yang saya ambil di masa itu untuk menjadi full-time trainer adalah keputusan yang sudah tepat. Karena saya ngambil dengan pertimbangan. Prudence itu kan tentang bagaimana kita punya sound judgment, penilaian yang tepat. Maka dari saya menerima dan menghargai kesalahan, saya dapat pelajaran yang jauh lebih baik. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memutuskan. Dan kata kuncinya apa? Tanggung jawab. Keputusan apapun yang kita mau ambil, itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Keputusan apapun yang kita mau ambil, selama dipikirkan dengan baik, itu akan menjadikan kita orang yang lebih baik karena kita siap untuk mempelajari apa yang terjadi. Dan selama kesalahan-kesalahan itu bisa kita terima, itu menjadi satu nugget of inspiration. Bagaimana saya bisa kembali ke masa itu dan bisa pelajari apa yang tidak perlu saya lakukan lagi. Dan keputusan untuk keputusan adalah bagaimana saya memutuskan untuk buat sebuah keputusan. Karena saya yakin, saya punya prinsip, punya value, punya nilai. Bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab atas hidup saya untuk menciptakan keputusan yang saya mau ambil. Nah tentu dengan begini, satu yang perlu kita sadari adalah segala keputusan yang salah itu tidak mencerminkan siapa saya. Yang salah itu adalah keputusan saya, bukan saya sebagai manusia. Maka kita ini semua punya unconditional positive regard. Walaupun saya salah, tapi diri saya sebagai manusia, aku tetap secure kok. Saya punya pikiran, saya punya perasaan, saya punya perkataan, dan saya punya perbuatan. Maka saya harap framework ini yang saya pakai bukan hanya untuk diri sendiri, tapi saya juga pakai untuk coaching anak-anak, remaja untuk menentukan karir, atau eksekutif-eksekutif di level di seluruh dunia. Ini yang saya pakai. Dan saya harap ini bisa membantu kita untuk menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Harapan saya ini adalah menjadi sesuatu yang berguna buat kita semua. So, ini sharing dari saya. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak Bapak Irfan. Wah, sangat menginspirasi sekali dan melengkapi Pak Haryadi ya. Jadi Mas Adi dan Pak Irfan nih sama-sama mengulas tuntas tentang prudence dalam keseharian, dalam pengalamannya Pak Irfan juga sebagai trainer, bagaimana mengaplikasikan prudence. Wah, kita belajar banyak malam hari ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab, akan ada kuis dulu ya, supaya agak lumer nih kita nggak gitu tegang dari tadi belajar terus. Nah, sekarang yang udah raise hand tolong lower hand dulu ya. Nggak boleh ada yang angkat. Dan peraturannya adalah kalau yang tadi udah berbicara, yang tadi sudah bertanya, nggak boleh bertanya lagi. Gantian yuk sama yang lain ya. Oke, pertanyaannya adalah, siap-siap, raise hand. Apa strategi untuk meningkatkan prudence? Strategi apa aja nih untuk meningkatkan prudence yang
Saya. Kita terapkan seperti pengalaman dari Pak Irfan tadi. Ya, Mas Haryadi boleh memilih, Mas. Siapa yang Mas Haryadi pilih? Saya bertanya. Saya jawab. Pak Vicky, mohon maaf Pak, Bapak tadi kan udah jawab di sesi sebelumnya. Jadi kita kasih ke yang lain ya. Kita kasih kesempatannya kepada yang lain ya. Kalau yang tadi sudah berbicara, sudah menjawab, nggak boleh lagi nih, mohon maaf. Karena supaya gantian sama teman-teman yang lain. Siapa nih Pak Haryadi yang dipilih Pak? Bebas memilih Pak, karena Nih, ini atas kayaknya nama angkat tangannya Beril. berbarengan. Atas nama Beril. Atas nama Iya. Beril Asakivi. Ya, Silakan Kak Beril. 5 strategi menerapkan prudence dalam kehidupan. Nomor 1 itu ada mengembangkan kesadaran diri. Nomor 2, mengenali emosi dan pikiran saat mengambil keputusan. Nomor 3, menciptakan keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian. Nomor 4, strategi untuk menilai resiko dan manfaat. Dan nomor 5, teknik pengambilan keputusan yang bijaksana. Wow, luar biasa banget Mas Beril menjawab 5 komplit lengkap ya. Ini pastinya Mas Beril nih benar-benar menyimak, mencatat, memahami. Wow, keren banget ya. Padahal ditanya 1, jawabnya 5 komplit. Nah, terima kasih Mas Beril telah menjawab dengan lengkap. Mas Beril berhak mendapatkan OVO Cash sebesar 75.000. Panitia tolong catat ya nama-nama yang tadi sudah memenangkan kuis. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke dalam sesi tanya jawab atau Q&A yang akan saya pandu dari yang angkat tangan, raise hand ataupun yang telah mengetik di kolom chat ya. Jadi saya akan melemparkan kepada Mas Haryadi, boleh memanggil. Oh, ini saya bisa lihat nih nama-nama yang angkat tangan ya. Oke. Kepada Kak Inur dari Depok. Waduh, jauh juga ya dari Depok. Silakan Kak Inur, silakan bertanya. Iya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sudah jelas belum ya? Sudah Mas, tapi boleh lebih keras sedikit suaranya Mas? Oh iya, baik. Mohon maaf agak gangguan suara kendaraan gitu ya. Terima kasih, saya izin bertanya langsung ya. Terkait dengan gini Bu, kan Kina itu kan banyak Bu yang masalah kesehatan itu kan dari itu terkait saya itu kan banyak Bu. Lah gimana kita mengatasi dari keputusan yang terburu itu dari kurang bijaksana agar tidak mengulanginya di kemudian hari. Adakah hubungan antara prudent dan kemampuan kita untuk berpikir jangka panjang dalam mengasah keduanya itu terkait dengan keputusan agar bijaksana gitu? Karena Oke, kan baik. dari yang ya Iya, baik Mas sebenarnya Inur, banyak sih. terima Iya, kasih banyak terima Mas kasih ya. Inur untuk pertanyaannya. Wah, ini kayaknya cocok untuk Mas Adi ya, karena berhubungan dengan kesehatan dan apa yang akan dilakukan pada jangka panjang ya, bagaimana kita menerapkan prudence dan kehati-hatian. Silakan Mas Adi, monggo Mas, boleh dijawab. Baik, Pak Inur, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi Pak Inur terkait dengan kesehatan ya. Eh, Kesehatan ini tadi kalau kita lihat survei di awal ternyata di antara kita kontribusi terbanyak yang disesali itu adalah terkait kesehatan kita di saat sekarang ya, kondisi kesehatan kita yang kita hubungkan dengan gaya hidup kita di masa lalu. Itu memang terbukti banyak menyesal gitu. Kita mungkin sering melihat ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua ya, pernah tidak melihat di sekitar kita orang itu melakukan olahraga jogging misalnya di pagi hari dalam kondisi kita lihat jalannya sudah tidak seimbang gitu ya. Ternyata saya biasanya sangat tertarik dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Saya bertanya dan akhirnya tahu bahwa orang-orang yang melakukan gaya hidup sehat tapi kondisinya udah sakit itu didasari pada penyesalan di masa lalunya ya.
Jadi banyak orang yang nanti menyesal itu ketika dia udah sakit. Nah, jadi keputusan untuk memilih gaya hidup sehat eh, itu memang tidak mudah gitu ya, karena ini terkait dengan kita belum merasakan dampak jangka panjangnya gitu. Namun dengan kita belajar pada malam hari ini, Pak Inur, kita bisa melihat bahwa dalam cara kita meningkatkan kehati-hatian kita atau sikap prudence kita itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya. Terkait tadi kita bisa belajar refleksi terhadap pengalaman keputusan di masa lalu yang kita sesali. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Misalnya tadi seperti yang saya sampaikan, saya melihat orang melakukan olahraga jogging, tapi kondisinya dia itu udah tidak bisa jalan seimbang. Jadi ternyata setelah ditanya, dia mulai melakukan olahraga itu nanti setelah stroke, baru mulai berolahraga gitu. Nah, jadi cara meningkatkan prudence kita, ya satu bisa melakukan refleksi dari pengalaman diri kita sendiri terhadap keputusan di masa lalu yang kita sesali, dan bisa juga dengan melakukan refleksi terhadap pengalaman orang lain. Seperti itu Pak Inur. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Mas Adi. Semoga bisa menjawab ya, Kak Inur. Saya boleh Cocok bertanya, Kak? Baik, sudah menjawab terima ya. kasih Iya. Pak. Iya, Sama-sama Pak. sama-sama Kak Inur. Ini cocok banget dengan Saya kesehariannya Mas boleh Adi bertanya? di Klinik Prodia ya. Nah, sekarang gantian nih. Tadi kan dari raise hand, sekarang saya bacakan dari salah satu yang sudah mengetik di kolom chat ya, karena banyak banget nih antusias malam hari ini yang bertanya. Saya bacakan dari Kak Anisatul. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengajarkan prudence kepada generasi muda? Wah, menarik ya. Agar mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terhindar dari penyesalan di masa depan. Serta dalam prudence bagaimana penyesalan bisa dihindari ya. Jadi ini lebih ke generasi muda, anak-anak kita yang remaja, pemuda. Nah, ini saya akan berikan pertanyaan ini kepada Bapak Irfan Irawanji. Silakan Pak ditanggapi. So, bagaimana mengajarkan prudence kepada anak-anak yang muda lah ya, mungkin nggak cuma Gen Z. Ini pertanyaan yang sangat multidimensional. Maka kita perlu memikirkan ini dengan cara berpikir yang cukup sistematis. Saya akan ajak begini. Untuk seseorang bisa melakukan sesuatu, dia perlu punya pengetahuan. Maka anak-anak muda ini jarang sekali diajarkan cara berpikir. Maka kita perlu mengajarkan mereka cara berpikir. Tepatnya cara berpikir seperti apa? Cara berpikir detail. Cara berpikir proses, cara berpikir untuk menghindari kesalahan-kesalahan pikiran, seperti prasangka-prasangka, kesalahan berpikiran dan logika, kesalahan pikiran tentang distorsi cara pikir anak-anak. Dan mereka perlu diajarkan untuk tanggung jawab. Jadi pertama, mereka perlu punya background knowledge, pengetahuan. Setelah mereka punya pengetahuan, maka mereka perlu pendampingan. Pendampingan dalam arti apa? Di dalam menjalankan keseharian mereka, apakah mereka mengikuti apa yang sudah mereka pelajari? Maka kalau misalnya apa yang mau kita lakukan mengajarkan mereka cara berpikir, maka mendampingi mereka untuk menghadapi masalah yang mereka miliki. Ini tugasnya banyak sekali yang saya temukan ketika saya meng-coaching konselor-konselor di sekolahan atau kepala sekolah. Maka ketika mereka mendampingi orang-orang yang perlu untuk bisa membuat sebuah keputusan, dan mereka perlu juga punya proses untuk membuat sebuah keputusan. Artinya, mereka perlu belajar refleksi, mereka perlu belajar untuk mempertanyakan, mereka perlu belajar considering, mereka perlu belajar untuk berharap bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa jadi salah. Maka kalau itu salah, maka bagaimana mereka memperbaiki kesalahan pikiran mereka sendiri. Dan dari situ mereka akan punya pengalaman. Dari setiap pengalaman yang mereka miliki, maka mereka perlu merefleksikan kembali pengalaman mereka, belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Baru dari situ, mereka akan terbiasa melakukan, baru mereka bisa melakukan yang namanya prudence, atau berpikir secara berhati-hati, berpikir untuk short term dan long term sekaligus, punya pertimbangan-pertimbangan yang punya multi perspektif. Ulang ya, background knowledge, pengetahuan, pendampingan, dan ketika mereka melakukan, mereka perlu merefleksikan apa yang mereka lakukan untuk belajar, dan ketika mereka sudah mempelajari bagaimana mereka punya satu sistem untuk terus melakukan apa yang sudah mereka lakukan di dalam proses membuat sebuah keputusan. Baru dari sana mereka akan belajar untuk menjadi prudent. Karena prudent itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan cepat. Bahkan
Kita mau jadi bijaksana pun kita perlu banyak pengetahuan, perlu banyak pembelajaran, perlu banyak refleksi, perlu punya sistematika dan cara yang tepat untuk membuat sebuah keputusan. Dari situ barulah itu bisa menjadi sebuah karakter. Dan bahkan jangan harap anak-anak muda itu bisa punya prudence atau sesuatu yang sifatnya itu bijaksana seketika. Karena itu perlu dibangun kebiasaannya. Dari keputusan-keputusan yang mereka ambil, mereka akan membuat sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan mereka akan membuat karakter. Dari karakter baru mereka bisa menjadi bijaksana. Maka apabila ada waktu yang cukup panjang, itu yang bisa dilakukan. Terutama untuk anak-anak muda. Ajarkan mereka cara untuk berpikir. Wah, keren banget jawabannya Pak Irfan. Terima kasih banyak ya Pak. Dan kayaknya ini bukan cuma buat anak-anak remaja, pemuda kita aja, generasi muda, tapi kita juga bisa menerapkan hal yang sama ya Pak ya dalam keseharian kita sebagai orang dewasa. Oke, sebelum kita memberikan kesempatan kepada yang bertanya, saya ingin mengingatkan untuk rekan-rekan sekian, rekan-rekan hadirin sekalian, untuk mengisi link absensi dan juga evaluasi yang di-share oleh panitia di kolom chat. Jadi udah bisa mulai isi nih link absensi dan evaluasi hanya sebentar, palingan 5 menit udah selesai ya. Supaya nggak kelupaan, boleh sambil mengisi mulai dari sekarang. Di kolom chat sudah ada, panitia sudah men-share-nya. Nah, satu pertanyaan lagi dari Kak Jayanti Megasari yang telah raise hand. Silakan Kak Jayanti. Halo Kak Jayanti. Halo, saya Ya, boleh bertanya? maaf tadi saya Ah, ngisi link. Eh, oke, saya izin bertanya dengan Pak Adi. Ya silakan Saya Kak. tanya, mau konfirmasi aja. Berarti apa ya? Karakter prudence ini ada hubungannya dengan kecerdasan emosi ya, Pak, dalam mengambil keputusan, kemudian dalam perencanaan hidup, dan terutama mengelola emosi begitu. Itu saja sih. Ya, Ya, oke. terima kasih. Terima kasih Mbak Jayanti. Jadi sangat betul ya. Jadi karakter prudence ini sangat terkait dengan kecerdasan emosi ya. Karena ini untuk bisa memiliki sikap prudence, kehati-hatian dalam mengambil keputusan itu sangat tergantung pada bagaimana kita meregulasi emosi kita ya. Kalau kita lihat dari strategi-strategi yang dipaparkan tadi, baik dari saya ataupun Mas Irfan, itu ada selalu diawali oleh sesuatu yang kita mulai dengan mengembangkan yang namanya kesadaran diri dan kemudian kita mengelola emosi dan pikiran kita saat ingin mengambil keputusan. Jadi Mbak Jayanti sangat betul kekuatan prudence ini dipengaruhi tadi ya dengan salah satunya adalah regulasi emosi kita. Bagaimana kita mengenali emosi kita, bagaimana kita refleksi ke dalam diri kita. Jadi intinya ketika dihadapkan pada pengambilan keputusan, kita bisa eh, pause jeda sebentar untuk mempertimbangkan berbagai macam opsi. Tadi triknya Pak Irfan itu sangat bagus kita coba ya, yang mulai membuat list pro dan kontra, kemudian dibobot dan kemudian kita kita total bobotnya mana yang lebih gitu, apakah pronya atau kontranya gitu. Terima kasih Mbak Jayanti, semoga jawaban saya bisa diterima. Ya, Oke, clear, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima clear kasih. ya oke Kak Kak, Jayanti. saya boleh Wah. bertanya? Terima Menarik. kasih Mas Adi sudah menjawab dengan clear Kak Jayanti. Oke, Saya boleh bertanya, Kak? sekarang saya mengingatkan lagi untuk para peserta mengisi link absensi dan evaluasi sehingga kami bisa mengevaluasi nih dari webinar Eh, malam hari ini supaya mungkin kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Mbak Lucy Nah, mungkin dari Pak Piki ya, Pak Piki mungkin kedengarannya ingin bertanya, apakah Ya, oh saya oke ingin ya. bertanya. Nah ini yang terakhir ya, Pak Vicky ya akan menutup Ya, sesi Q&A ya, kita. Ya Pak Vicky silakan Pak. ya, saya ingin bertanya. Sebentar, pertanyaannya seperti ini.
Bagaimana cara memperbaiki diri untuk bisa bangkit dari penyesalan, untuk bisa menerima kenyataan pada saat ini, untuk bisa menerapkan prudence. Oke, baik Pak Vicky. Terima kasih pertanyaannya. Saya ulang ya pertanyaannya Pak Vicky. Ya, Bagaimana cara memperbaiki diri untuk bisa bangkit dari penyesalan? Untuk bisa menerima kenyataan pada saat ini, bisa menerapkan prudence ya. Jadi kadang-kadang kita menyesali apa yang telah kita lakukan. Bagaimana nih kita bisa bangkit lagi? Nah, silakan siapa nih Mas Adi atau Pak Irfan? Boleh salah satu menjawab. Pak Irfan juga boleh, Mas Adi juga boleh. Silakan. Oke, aku coba jawab ya. Ini satu pertanyaan yang perlu digali dulu tentang pikirannya. Karena satu, tadi pertanyaannya adalah bagaimana memperbaiki diri. Satu hal yang perlu disadari, Mas Vicky itu tidak ada salah apapun. Dirimu itu sudah sempurna dari sananya menjadi seorang manusia. Maka yang perlu diperbaiki sebenarnya bukannya diri, tapi mungkin bisa jadi cara pikir. Maka kalau ini adalah bagaimana caranya memperbaiki diri, bisa jadi yang sebenarnya perlu ditanyakan adalah bagaimana caranya saya memperbaiki cara berpikir saya tentang sesuatu yang saya lakukan di mana saya menyesali itu. Karena secara diri kita manusia itu nggak pernah salah. Tapi cara pikir kita bisa jadi salah. Maka mulai dipisahkan mana diri, mana cara pikir. Sedangkan kalau cara pikir tentang penyesalan, karena penyesalan itu terjadi di masa lalu. Tadi Mas Vicky tanya bagaimana caranya menerima. Menerima tuh gampang. Bisa nggak terima bahwa malam itu gelap? Bisa nggak terima kalau misalnya kita nafas yang kita hirup itu oksigen? Bisa nggak terima? Kalau kita bisa terima itu, maka apapun yang terjadi di masa lalu kita bisa terima. Rasanya sama. Bahkan mengizinkan nggak diri untuk menerima. Coba aja bilang pada diri sendiri, saya mengizinkan diri saya untuk menerima segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Karena penerimaan itu sangat powerful, sangat kuat. Bahkan mengizinkan diri untuk menerima, artinya apa? Saya mulai menerima apa yang terjadi di masa lalu, saya suka nggak suka itu sudah terjadi. Toh nggak bisa saya ubah. Nah ketika itu sudah terjadi, maka cara pikir apa yang lebih baik setelah saya menerima? Cara yang paling baik adalah belajar. Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian di masa lalu itu? Apa yang bisa saya ambil sehingga penyesalan di masa lalu itu menjadi sebuah mutiara-mutiara indah yang saya bisa bawa ke masa sekarang? Karena sadar nggak sadar, masa lalu sama masa depan itu nggak ada. Itu hanyalah imajinasi kita di saat ini. Karena bagian otak yang menciptakan masa lalu dan menciptakan masa depan, itu bagiannya sama, imajinasi. Maka masa lalu itu adalah tentang cara pikir kita tentang apa yang terjadi. Dan kalau kesalahan pikiran kita terjadi, lalu kita punya prasangka, punya kesalahan pikiran, kesalahan logika, lalu itu mendefinisikan siapa kita membawa masa lalu itu kepada diri kita sekarang. Maka menerima apapun yang sudah terjadi di masa lalu mempelajari itu, dibungkus dengan sebuah pelajaran, akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam cara pikir, maupun cara pandang, maupun cara mengalami hidup. Maka bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah terjadi, ambil konsekuensinya, pelajari, jaga pikiran, jaga perasaan, jaga perkataan, jaga perbuatan. Saya harap ini bisa menjawab, dan Mas Vicky saya doakan menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya orangnya, tapi juga cara pikirnya. Saya masih boleh bertanya? Iya, terima kasih banyak pertanyaannya dari Mas Vicky dan juga jawaban yang keren banget dari Pak Irfan dan juga Mas Adi. Nah, teman-teman, karena antusias banyak pertanyaan, banyak yang raise hand, kita udahin dulu sampai di sini nih Q&A-nya ya. Cuman jangan khawatir nih teman-teman, karena semua pertanyaan ini telah dicatat oleh panitia. Dan juga yang raise hand belum sempat menyampaikan pertanyaannya, boleh setelah ini masih bergabung di dalam WA Group dan boleh bertanya di WA Group dan kita pasti akan menjawabnya setelah ini ya, setelah webinar ini berakhir, tetap akan dijawab dengan clear oleh panitia, termasuk Mas Adi dan juga Pak Irfan akan membantu menjawabnya. Jadi nggak usah khawatir, akan dijawab pertanyaannya. Kemudian sekarang kita akan memasuki sesi untuk mengabadikan malam hari ini. Jadi siap-siap dengan senyum yang manis. Kita semua diharapkan untuk bisa membuka kamera jika tidak ada halangan dengan menggunakan virtual background bagi yang bisa atau yang tidak bisa virtual background juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk mengisi link absensi dan evaluasi setelah ini. Dan jangan leave dulu karena abis ini akan ada pengumuman dari door prize yang tadi telah bertanya. Oke, Mbak Desti, kameramen, udah siap belum nih? Ya, silakan Bapak Ibu dibuka dulu.
Ini ada 7 layar ya yang akan kita foto. Silakan senyum yang manis. Saya hitung untuk layar pertama dulu. 1, 2, 3. Baik. Lalu layar kedua. Silakan senyum. 1, 2, 3. Layar ketiga. Tetap ditahan senyumnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Masih ada 4 lagi. Ya, silakan ditahan. 1, 2, 3. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, tetap tahan senyumnya. Ya, layar ke-6. 1, 2, 3. Dan layar yang terakhir, silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Senyum 1, 2, 3. Ya, sudah Ya, Mbak terima Lucy. kasih banyak Mbak Desti yang telah mengabadikan momen malam hari ini yang begitu seru, antusias dari para peserta. Kami sangat berterima kasih. Nah, kemudian sekarang adalah pemenang dari door prize yang tadi telah bertanya. Pemenang pertama adalah Kak Inur, kemudian yang kedua Kak Anisatu, kemudian yang ketiga Kak Jayanti, dan yang terakhir Kak Vicky Junianto. Jadi keempat nama ini nanti akan mendapatkan OVO cash sebesar 75.000 atau 100.000. Itu adalah keputusan Dewan Juri. Nanti akan dipertimbangkan siapa yang bertanyanya menarik, lebih menarik nih atau menantang, dan yang biasa ya akan mendapatkan 75.000 atau 100.000. Nanti akan diumumkan pada WA Group dan akan ditransfer OVO cash-nya. Nah, sekarang tanpa terasa, tak terasa 1,5 jam telah berlalu begitu cepat ya teman-teman. Tibalah kita di penghujung acara. Pengumuman door prize udah. Kemudian link absensi udah belum nih semua pada isi. Kemudian seminar hari ini teman-teman adalah merupakan seminar pertama dari serangkaian 7 minggu berturut-turut ya. Jadi selama 7 minggu berturut-turut setiap hari Kamis akan ada seminar psikologi positif seperti hari ini. Dan gak kalah menariknya dengan hari ini ya. Bahkan mungkin lebih seru nih nanti di minggu-minggu yang akan datang. Nah, ini adalah slide-nya Mbak Irni, silakan. Nah, kami dari kelompok 1 ingin mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian juga dapat berpartisipasi dan menghadiri pada kelompok 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 setiap hari Kamis. Ini adalah flyer dari kelompok 2, teman-teman kami yang sudah pastinya mempersiapkan dengan baik. Ini juga udah ada barcode yang bisa di-scan, di screenshot ya. Jadi bisa mulai-mulai daftar nih untuk Kamis depan free seminar online psikologi positif dengan tema regulasi diri, menata pikiran dan perasaan untuk ciptakan bahagia dan cintai kehidupan. Wow, menarik banget ya. Nah, teman-teman, Kak, ya, kalau udah terima ada kasih. di grup perlu daftar juga atau tidak perlu? Kalau sudah di grup. Oh, harus daftar karena ini beda Tetap ya? grup. Nanti akan, iya Kak, karena akan dikumpulkan dalam beda grup ya. Jadi dalam grup kelompok 2. Jadi tetap harus daftar, tetap harus scan barcode ini. Jadi saya memberikan waktu untuk screenshot nih barcode-nya supaya bisa daftar untuk hari Kamis depan free seminar online psikologi positif berikutnya. Nah, terima kasih banyak. Kita udah di penghujung acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Salam sehat untuk semua. Dan jangan lupa bahagia. Terima kasih banyak semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. semuanya. Terima kasih semuanya.